anxiety, aku tuh selalu mual. Dan jujur ya, aku itu sampai habisin 2 strip Panadol merah karena anxiety. Iya, mual, nggak bisa makan. Jadi 2 strip 1 episode? Enggak dong. Sampai selesai. Iya. Gitu. Jadi the pressure is real. Oke. Gitu. Wow. Tapi aku juga punya beberapa teman yang curhat kalau misalkan pekerjaannya itu jenuh. Tapi aku tanya lagi, apakah ini hanya karena jenuh atau karena kita kan di dunia ini kita butuh money ya, Bo. Iya, betul. Cuma hanya karena jenuh aja, tapi itu menghasilkan kan menurut aku itu nggak wise ya. Betul. Apalagi jam sekarang mencari pekerjaan kan nggak segampang itu dan harus memulai dari nol itu nggak segampang itu. Betul. Mohon jawab dengan cepat, lebih cepat daripada yang tadi. Oke. Kita kasih ini dulu, kita kasih pemanasan dulu. Waduh. Hitam atau putih? Hitam. Oke. Jakarta Pontianak? Jakarta. Oke. Pertanyaan terakhir ya, jawab dengan cepat ya. Kuliner atau beauty? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Balik lagi di podcastnya Global Radio, di podcast Nongkrong Seru. Boleh dong tepuk tangan dong, luar biasa. Ini adalah episode ke-19 dan take kita kali ini adalah take pertama setelah bulan puasa atau bulan Ramadan. Kemarin selama take, kalau ngobrolin makanan kayaknya lapar terus ya. Sekarang kalau ngobrolin makanan nggak apa-apa. Soalnya pas banget bintang tamu kita juga hari ini ada hubungannya sama masakan. Tapi kita sebelum ngobrol, jadi di 2026 ini kita tuh mungkin ya banyak banget global people juga yang habis lulus kuliah, apply untuk kerja di manapun tempat global people yang diinginkan gitu. Nah sekarang itu menurut beberapa penelitian dan juga beberapa artikel mengatakan bahwa kita itu berkompetisi bareng sama pelamar-pelamar lain bukan cuma dari dalam negeri aja dari Indonesia, tapi juga bareng sama orang luar negeri yang mau kerja di Indonesia, bahkan ataupun kita mau keluar negeri, going abroad gitu ya, kita mau kuliah atau mau kerja di luar negeri, saingan itu banyak gitu. Jadi banyak yang bilang zaman sekarang itu banyak orang beralih profesi. Nah, apakah oke beralih profesi? Jadi menurut artikel yang kita dapat dari ekonomi.okezone.com ada 6 alasan paling tepat untuk alih profesi. Yang pertama katanya tidak berkembang di tempat itu, tidak berkembang. Itu sebenarnya untuk beberapa orang adalah malah challenge sebenarnya ya. Tapi ada juga yang alasan tidak berkembang itu menjadikan dia untuk beralih profesi. Yang kedua adalah kebutuhan hidup. Jadi butuh, wah kayaknya profesi yang lain pendapatannya lebih besar gitu. Dan itu fine aja gitu kan. Ada juga yang menjadikan itu sebagai bisnis sampingan supaya bisa lebih expand lagi bisnisnya, bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Dan ada juga alasan di mana tidak sesuai pendidikan, ada alasan sakit dan juga ada alasan umur. Nah, tapi kalau bintang tamu kita yang satu ini global people, dia sebenarnya profesinya sudah mantap sekali, tapi dia di tahun 2025 akhir sampai 2026 awal ini beralih profesi dan berhasil banget. Bintang tamu kita adalah juara dari MasterChef Indonesia Season 13. Please welcome Stephanie Merson. Tepuk tangan dong. Hai Steph. Hai. Apa kabar? Baik. Welcome to Global Radio di podcast Nongkrong Seru. Selamat sekali lagi, congratulations. Thank you. Juara kita, masakannya pasti enak banget nih, ya kan? Jadi Steph, kita akan sekilas info dulu sedikit dari seorang Stephanie ya. Stephanie Merson, benar ya manggilnya? Yes, betul. Jadi dia adalah juara MasterChef Indonesia season ke-13. Backgroundnya bukan dari kulineri sebenarnya gitu ya. Itu adalah profesi sebelumnya adalah apa tadi aku lupa, PMU. Iya, permanent makeup artist. Permanent makeup artist. Iya. Bedanya sama MUA itu apa? Permanen dan tidak permanen. Apakah makeupnya nggak bisa dihapus? Kan permanen. Ya. Kayak spidol ya. Jadi kalau MUA biasa kan memang makeup ya acara-acara bisa dihapus. Bedanya permanen ya permanen as the name. Bener nih, jangan-jangan tebakan aku nih. Jadi tetap estetika muka tapi last longer. Jadi kalau bahasa awamnya itu ya pesulam. Sulam alis, sulam bibir. Ya bahasa kerennya itu permanent makeup artist. Oh gitu, baru guys. tahu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang banyak sulam, apanya sulam itu? Sulam alis, sulam bibir, eyeliner itu yang paling basic. Eyeliner itu yang sini kan? Yang di sini dong. Itu, oh iya, kalau itu
di apa? Di kantong mata ya? Iya. Jadi itu beda ini juga ya, selain beda profesi, beda background untuk pendidikannya juga. Oke, tapi yang lebih menjurus, lebih mendalam tuh kayak misalkan mungkin dokter ambil spesialis. Itu yang permanen itu ya? Atau MO-nya? Kalau permanent Biar makeup, kita ngomong makeup nih guys. sebenarnya kalau permanent makeup artist itu nggak ada yang kayak sekolah khususnya. Basically, kalau kayak aku pribadi itu lebih kayak ikut pelatihan, ikut banyak seminar, sama ikut private course dari artis-artis luar gitu. Oke, jadi baru tahu nih, banyak global people juga baru tahu ada bedanya antara MUA dengan permanent makeup artist ya. Yes. Untuk itu berarti disulam sendiri. Kalau sulam alis artist ya sebutannya seniman lah ya. Berarti nyulam sendiri apa tetap harus ada orang yang nyulamin gitu? Sebenarnya kalau mau bikin sendiri itu bisa banget, tapi kan namanya alis ya, kiri kanan takutnya beda. Kalau aku sih aku minta temanku yang kerjain ya. Kalau bibir aku bisa kerjain sendiri. Gitu. Kalau nggak salah pasangan aku pernah bilang, jadi katanya eyebrows itu sisters ya mereka ya. Iya, they're sisters, not twins. Not twins. Jadi nggak akan bisa apa namanya? 100% sama. 100% sama ya. Iya, nice. Dan di 2025 di bulan Desember sampai kemarin akhirnya di bulan Maret 2026 mengikuti lautan yang baru. Oh iya. MasterChef Indonesia season ke-13. Emang basicnya suka masak atau gimana? Backgroundnya seorang Stefan itu gimana sih sebenarnya? Jadi cerita dikit, waktu aku dulu setelah lulus SMA, aku itu kuliahnya memang pastry. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi, tapi sebenarnya passion aku dari dulu memang di beauty. Cuman 14 tahun lalu makeup artist beauty gitu tuh belum ada sekolahnya atau belum menjadi sebuah profesi yang menguntungkan. Betul. Jadinya aku memilih untuk pastry. Oke, pastry itu ya. Oke, selesailah itu kuliah pastry. Oke, sudah melanglang buana dulu kah atau ya dulu sempat beberapa tahun di Australia, tapi memang ternyata passion aku itu di beauty. Iya, sebenarnya related ke profesi change itu juga ya. Benar. Karena menurutku kerja di kitchen itu tuh gimana ya? Uangnya itu lebih banyak di beauty. Oh gitu? Iya. Oh iya? Oke. That's why aku memang memilih beauty dan menjalankan bisnis beauty sampai sekarang. Jadi sebenarnya privilege juga kuliahnya pastry, kerja di kitchen, tapi juga punya passion di beauty. Tapi kenapa pertanyaan, nggak tahu ya, ini sebagai orang awam ya, kenapa banyak yang kuliah, aku nggak tahu ya, entah itu pastry atau apa, pokoknya kuliah masak ya, yang kita tahu itu banyak di Australia. Kenapa di Australia? Karena menurutku di Australia negeri wall katanya lagu. Itu lagu itu. Kalau untuk di Australia Di mana sih di Australia? Di Sydney. Oh, di Sydney. Iya. Keren di sana. Itu di Sydney. Oke. I do love Sydney. Been there? Been there. Tapi nggak tinggal sana, cuma kerja jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Makanannya enak-enak kan? Enak-enak banget. Nah, porsinya tuh gede-gede banget. Iya, that's why. Jadi Tapi the fried chicken masih enak kesini ya menurut aku. Kayak yang Iya, gitu itu. Iya, bumbunya beda. Tapi kalau untuk yang kayak western food atau gimana, memang mereka di sana itu jauh lebih pancake on the rocks, aduh. Iya. Oke. Dan kuliah lah, selesailah di Australia, balik ke Indonesia. Karena Stephanie asalnya dari Pontianak ya kalau nggak salah ya. Yes, betul. Balik ke Pontianak atau ke Jakarta atau gimana waktu itu? Aku waktu itu langsung ke Jakarta karena pulang dari Australia. Itu aku langsung shifting my profession jadi MUA dulu memang langsung? Sebenarnya. Iya. Oh gitu. Jadi nggak kerja di kitchen di Indonesia, di Jakarta? No. Oh iya. Jadi 2 tahun sebelum aku for good memang aku itu udah kerjain di Australia, di Sydney. Iya, kerja beauty staff. Aku kerjain lash extension kayak gitu-gitu. Berarti buka tempat di sana? Iya, ada tempat juga di situ. Oh gitu. Sampai sekarang masih ada? Udah enggak. Harusnya masih ada aja. Udah for good. Jadi bisa memampang foto kamu gitu. Oke. Terus. Tuh, jadi pulang ke Jakarta aku langsung belajar makeup, langsung ya ikut kelas-kelas kayak gitu. Oke, dan sampai tahun berapa tuh? Sampai sekarang. Dari tahun? Dari tahun 2017. 2017, berarti 9 tahun yang lalu. Yes. Akhirnya di tahun ke-9 setelah kamu for good balik ke sini, ikutlah MasterChef Indonesia. Yes. Dan sampai ada julukannya.
silent killer. Wow. Oke, kita sebelum ngomongin silent killer, kita ngomongin dulu gimana awalnya ikut MasterChef. Apakah udah nonton MasterChef? Ya MasterChef kita pasti nonton di seluruh dunia ya. Akhirnya memutuskan untuk aku mau ikut MasterChef di Indonesia. Jadi sebenarnya aku pengen ikut MasterChef itu udah dari aku SMA. It was oke. one of my teenage dream actually. Yes. Ya, oke. Kuliah pastry anyway kan. Iya. Tapi aku baru punya kesempatan untuk daftar itu di akhir tahun 2025 kemarin karena akhirnya anakku udah besar, my job akhirnya udah lebih settle dan aku udah mulai bisa lebih prioritizing myself. Paham. Gitu. Ya. Barulah ikut. Sebenarnya udah mau ikut dari season berapa berarti? Ya dari season Season 1? Nggak dari season 1 juga Oke, sih. Dari season 10 itu aku udah Oke. pantengin terus. Udah pantengin terus, oke. Pantengin karena cuma emang suka banget nonton apa kayaknya gue ikut deh, gue harus research deh gitu. Ada gitunya juga? Ada. Kayak aku tuh merasa kayaknya Yeah. seru ya. Yeah. Kayak challenge-nya itu beda-beda. Huru-haranya tuh kayak gimana sih? Gimana sih cara rasanya ikut sebuah competition kayak gitu. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, dengan artikel yang tadi aku bacain juga, shifting gitu ya, ganti profesi di tahun 2026. Worth it nggak sih? Nah, pas banget ada Stephanie yang seorang PMU, Permanent Makeup Artist ya, PMUA berarti ya? Iya. PMUA menjadi seorang chef, officially as a chef karena juara MasterChef Indonesia. Restorannya akan banyak di mana-mana sebentar lagi. Kayaknya. Amin. Akan buka di Sydney juga, amin. Udah tahu dong pasti kalau misalkan nanti di Sydney atau di mana hostnya, MC-nya siapa? Banyak, siap. Masuk. Ada yang lain. Masuk ya. Oke, jadi ikutlah MasterChef season ke-13. Gimana yang dirasain dari seorang Stephanie di MasterChef season 13 ini? Ternyata lebih hell daripada yang ditonton di TV. Apa gimana? Betul, lebih Hell. Oh ya? Iya. Ya kitchen, kita harus tahu bahwa dunia dapur itu, kitchen life itu it's really hard. Yes. Yeah. Tough, hard dan lain-lainnya. Oke. Dan ini juga kompetisi kan. Jadi setiap kali challenge-nya itu kita nggak tahu challenge-nya apa. Jadi sebelum masuk ke galeri, nggak tahu. Oke. Ini banyak yang nanya beneran nggak tahu Iya. sih, gitu. Jadi ada yang nge-spill nggak sih gitu? Nggak ada sama kisi-kisi sekali. itu beneran nggak ada ya? Nggak sama sekali. Wow. Jadi kita tuh ada backstage sebelum masuk galeri, kami kan ngumpul dulu di luar untuk siap-siap masuk ke dalam. Itu kita semuanya pasti selalu berdoa dulu sama-sama. Oke. Anxiety, aku tuh selalu mual. Dan jujur ya, aku itu sampai habisin 2 strip Panadol merah karena anxiety. Iya, mual, nggak bisa makan. Jadi 2 strip 1 episode? Enggak dong. Sampai selesai. Iya. Gitu. Jadi the pressure is real. Oke. Gitu. Wow. Banyak yang nggak ditayangin kan, yang kerasnya dan segala macam gitu. Tapi itulah yang membuat chef itu kuat ya, karena memang kehidupan kitchen. Aku tuh dari dulu sampai sekarang suka banget sama tontonan-tontonan yang perjalanan kisah-kisah chef-chef gitu segala macam gitu. Tapi pada saat kamu masuk MasterChef berarti bisa dibilang itu first job yang inline sama kuliah kan? Karena habis for good di Jakarta nggak ada kerja dimanapun kan sebagai chef gitu kan? Yes. Setelah 13 tahun ya? 9 tahun itu kan udah agak lupa tentang gimana segala macamnya kan? Kaget lagi apa enggak? Kaget sih, jujur kaget. Tapi karena memang aku biasanya udah sering baking di rumah. Jadi yang lebih struggle itu enak banget di rumah pasti bawa roti tuh ya. Bawa pastry enak banget tuh. Tapi bau kalau butter. Enak banget itu. Tapi kalau udah bikin sendiri itu mager mau makan. Jadi selalu kasih ke orang. Itu jadi gini. Oke, aku tuh sebenarnya suka masak. Suka masak, tapi entah kenapa ya, mungkin ini aja orang awam masak aja kayak gitu, gimana chef ya. Ketika udah masuk tuh kayak udah puas, kayak udah kenyang kan? Iya. Biar aja orang lain yang makan. Betul, Iya. kepuasannya itu kalau ngeliat orang makan terus happy. Kenyang kan? Kemarin tuh aku baru aja ada achievement baru. Jadi lebaran kemarin hidangan di rumah, hidangan lebaran aku yang masak semua. Rendang, opor ayam, sayur labu, sama opor ayam. Wow.
Susah ya. Ya, kalau kata gue mah ikut season 14 sih. Kayaknya deh ini ya jadi host. Udah nge-host aja lah kayaknya ya. Kalau masak udah kalah dari audisi kayaknya ya. Bukannya ganti profesi ya hari Nah, ini temanya itu dia. ya. Apakah Aji Saba 2026-2027 menjadi chef? Wow. Oke, tapi aku suka masak dan aku juga ngerasain itu gitu ketika udah selesai masak, malah yang makan anggota keluarga tuh kayak udah kenyang aja gitu. Ya. Oke. Dan sebenarnya nggak ganti profesi juga sebenarnya ya. Karena kuliahnya pun pastry. Sebenarnya kalau seorang chef itu bukan alih profesi tapi kayak back to basic ya. Karena kuliah pastry, karena kan MUA itu adalah passion. Tapi passion ternyata menghasilkan dan melanjut. Iya nggak? Kayak gitu nggak? Kalau menurut aku sih aku ganti profesi ya. Tetap ganti profesi? Karena beauty ini kan memang udah aku jalanin for 9 years. Yang which is memang aku, ya kerjaan aku, job aku itu. Bukan kitchen sama sekali. Kalau menurutku ya. Iya. Karena untuk kuliah pastry itu sebenarnya hanya kayak karena sebatas aku kuliah aja. Oh gitu? Oh berarti nggak passion atau gimana? Passion juga, memang itu as a hobby gitu. Masak itu sesuatu yang hobi. Oke. Dan kalau menurut kamu sendiri di dua kerjaan yang kamu kerjain as a PMUA dan juga chef yang bikin kamu yang menjadikan stress release tuh yang makeup atau yang masak? Kalau buat seorang Stephen. Stress release? Iya, stress release kamu. Masak, kan ada orang yang stress release, aku mau mancing gitu. Aku mau masak. Aku dandan aja, gitu, shopping, salto, panjat tebing, lempar, banyak. Terlalu banyak. Stress release aku udah pasti di baking sih. Baking ya? Iya, karena baking itu menurut aku zen momennya aku. Jadi kalau misalkan aku lagi di dapur, mbak atau siapapun di dapur itu nggak boleh masuk. Jadi aku harus sendiri. Oke. Gitu. Begitu dia menginjakan kaki, bilang keluar. Gitu. Nggak gitu juga ya. Oke. Ya, jadi kalau aku lagi masak atau aku lagi baking, itu aku harus sendirian. Oke. Jadi aku, ya kalau aku lagi down, aku lagi baking. Aku baking. Oke. Kalau ada orang masuk itu yang membuat kamu kurang nyaman itu karena kamu memang pengen sendiri atau takut si orang itu malah merusak plan urutan-urutan kamu pada saat baking? Menurut aku enggak kayak gitu sih. Jadi baking itu tuh me time-nya aku. Oke, jadi biarin aja sendiri. Iya, pengen sendiri. Tapi kalau misalkan dia mbakku lagi ada di dapur ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak yang maksudnya aku lagi baking terus dia ngelap-ngelap. Iya, benar. Jadi aku juga nih sesama chef ya ngobrol namanya juga chef ya. Chef, Bu. Jadi kemarin pertama kalinya masak berat yang banyak tuh 4 menu itu ya buat aku sih berat ya udah berat banget tuh 4 menu itu. Jadi kan kompor dan lain-lain di sini kan wastafel kan. Kalau Mbak lagi nyuci gitu kayak ganggu, kayak bukan ganggu kayak distracting. Distracting. Iya. Ntar dulu. Aku aja nyuci. Kadang-kadang suka ngomong gitu. Karena kalau aku habis masak tuh kan panas ya. Kalau nyuci wajan gitu tuh kayak jadi kayak mengademin diri gitu. Jadi udah tenang aja gitu. Kalau misalkan ada takutnya ada air yang masuk ke mana gitu ya. Oke, sekarang kita akan masak apa hari ini? Oh enggak ya? Kita enggak. Oke, tapi berarti kalau ditanya pernah shifting pekerjaan, ya baru ini ya. Dari yang MUA menjadi seorang chef. Kalau zaman sekolah dulu, shifting mungkin aku sebenarnya IPS tapi mau IPA. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Karena ada teman sama aku yang kayak gitu, dia dari IPS ke IPA. Terus dia langsung jadi ketua OSIS. Sorry kebalik, dia anak IPA, tapi keluar. Dari IPA dia mau ke IPS aja terus jadi ketua OSIS. Itu menurut aku sungguh sangat sungguh sangat gimana nyebutnya ya. Pokoknya sesuatu yang berani lah diambil sama dia gitu. Waktu sekolah kayak gitu nggak, Steph? Gimana sih seorang Stephanie waktu sekolah? Aku waktu sekolah ya. SD, SMP, SMA. Dulu aku anaknya itu suka cheerleading sama suka ikut cheers? art. Iya. Oke. Jadi kalau di Pontianak atau di mana? Pontianak. Di Pontianak, oke. Anak cheers, oke. Oke. Jadi kalau shifting profesi mungkin dari anak yang art banget terus tiba-tiba jadi kuliah masak mungkin itu juga lumayan, ya? Iya. Beda ya? Iya, karena teman-temanku kaget sih karena kirain aku bakal ambil
beauty, jadi makeup artist yang profesional, tapi ternyata aku malah ambil pastry. Justru teman-teman kaget banget. Gitu. Dan kamu kan udah menjalani ini gitu ya, shifting dari makeup artist selama 9 tahun, for good di Jakarta, akhirnya ikut Master Chef, jadilah seorang chef. Menurut kamu shifting atau alih profesi itu sebenarnya perlu atau enggak? Atau kalau nggak perlu kenapa? Kalau perlu pada saat apa orang alih profesi? Siapa tahu ada global people nih yang mau alih profesi. Aku mau jadi astronot, nggak bisa ya. Udah lama. Astronot dari udah Terlalu ambis. Iya. Kuliahnya apa? Seni rupa. Mungkin nggak bisa ya. Nah menurut kamu? Menurut aku sih tergantung situasi dan konteksnya ya. Kayak tadi kan kakak juga ada sebut ya, maksudnya alasannya karena apa. Which is ada yang kayak jenuh di pekerjaannya. Tapi aku juga punya beberapa temen yang curhat kalau misalkan pekerjaannya itu jenuh. Tapi aku tanya lagi, apakah ini hanya karena jenuh atau karena kita kan di dunia ini kita butuh money ya, Bo. Iya, betul. Cuma hanya karena jenuh aja, tapi itu menghasilkan kan menurut aku itu nggak wise ya. Betul, apalagi jam sekarang mencari pekerjaan kan nggak segampang itu dan harus memulai dari nol itu nggak segampang itu. Betul banget. Kecuali misalkan memang udah tahu shifting profesi ini akan menguntungkan, akan membuat kamu lebih happy, ya nggak ada salah go for it. Tapi setiap action itu pasti ada konsekuensinya. Harus ada, betul. Harus ada harga yang harus dibayar dari apapun itu. Shifting nggak cuma pekerjaan aja, tapi shifting apapun juga ada harga yang pasti harus dibayar. Oke, jadi menurut aku kalau misalkan seorang Stephanie dari MUA terus menjadi chef karena Master Chef, itu adalah suatu hal yang nice, go for it gitu. Tapi kalau misalkan Stephanie nggak ikut Master Chef Indonesia, tahun ini apakah masih menjadi seorang PMUA atau tetap menjadi chef? Tetap shifting? Tetap menjadi permanent makeup artist. Oke, berarti Master Chef Indonesia ya sepengaruh itu ya. Yes. Juara loh. Gimana kok bisa jadi juara? Ceritanya apa yang kamu lakukan di Master Chef Indonesia season 13? Silent killer loh, gokil. Diam-diam lagi pada masak ada yang pingsan satu. Bukan silent killer beneran ya? Oke. Gimana ya? Aku dijulukin silent killer gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain datang ke Master Chef itu banyak yang dengan strategi inilah itulah, which is aku lumayan kaget ya, karena mereka udah dengan segala plannya. Nah mungkin kalau strateginya aku nggak mau menunjukkan aku itu dari background yang bisa kayak gimana. Mending aku tunjukin skill aku di situ. Itu dia. Nice. Nggak perlu kayak banyak omong ya. Iya, gua pernah di sini. Jadi kan orang berekspektasi tinggi. Mending gua diam-diam. Iya. Jadi Gitu. Oh, nice. Silent killer betul ya, luar biasa ya. Kan banyak juga yang ikut Master Chef kan udah bikin restoran, udah segala macem dan segala macam. Akhirnya kamu hadir. Tapi kalau menurut kamu sendiri apa yang membuat kamu jadi juara? Bisa jadi juara tuh apa? Konsisten. Mungkin juga mental yang cukup kuat. Sama tidak overthink di setiap kali masakan. Oh, kamu bukan orang yang overthinking? Bukan, jadi juri itu selalu mengingatkan kita itu nggak boleh overthinking kalau lagi masak. Nah menurutku itu banyak teman-teman yang lain yang memang sebenarnya backgroundnya udah strong banget, masakannya hebat, tapi mereka selalu overthink dengan dishnya mereka, which is eksekusinya at the end of the day kurang maksimal. Karena di Master Chef itu bukan cuma masak aja, karena banyak banget gangguan-gangguan yang lain, which is dari teman-teman yang lain mungkin nggak mikirnya sampai ke situ gitu. Jadi terlalu overthink dengan tekniknya, tapi nggak mikirin kayak time managementnya. At the end of the day, the dish jadinya nggak perfect, which is membuat kayak ada ruang untuk juri jadi mengkritisize. Iya. Oke. Kamu berapa kali dikritik? Yang paling kamu kritikan apa? Yang paling kamu ingat? Yang paling ku ingat itu dari Chef Karen. Dia itu mengkritik dessertnya aku itu kurang manis. Oke, dessert kurang manis. Padahal lihat kamu aja kan udah tambah manis. Iya kan, Chef? Sorry. Oke, terus. Nah itu sih. Jadi
Mungkin karena Chef Karen tahu aku backgroundnya pastry kali ya. Oke, jadi ya. Jadi dia lebih harsh Cocok, ke ya. aku. Dan mungkin dia punya expectation-nya tinggi ke aku, which is it's nice. Jadi membuat aku bisa lebih berkembang lagi. Jadi ya kritikan dari Chef Karen itu yang berkesan banget dan aku ingat. Oke, berarti kalau misalkan nih, kita ngomongin teknis di MasterChef Indonesia. Kalau misalkan jurinya itu tahu background kita, itu akan lebih dites berarti ya. Pastry, kamu dessert, ada hubungan sama pastry, dicocor di situ. Ya. Kalau misalkan aku spesialisasi goreng kerupuk gitu, ditanya tentang kerupuk, Iya. contoh. Kenapa kerupuknya nggak matang, kok kenapa? gosong gitu ya? Belum digoreng. Soalnya aku baru tahu, goreng kerupuk itu didiemin aja ya, ternyata nggak usah diapa-apain, karena dia akan ngembang bentuknya sempurna sendiri ternyata. Betul. Baru tahu tuh, Oke. Pertanyaannya apa tadi ya? Nanya apa tadi ya? Expectation. Kalau misalkan juri ini tahu background kita, dia akan lebih nyecer itu gitu. Menyentil, iya. Dia akan di bring up kadang-kadang gitu. Misalnya ada yang kontestan lain pernah kerja di hotel, masa anak hotel begini sih kerjanya kayak gitu. Tapi in a good way dong sebenarnya, itu kan buat memacu kita untuk jadi lebih iya juga ya gitu. Enggak? Atau gimana menurut kamu? Tapi kalau kondisi lagi di galeri malah bikin down sih. Oh iya. Kayak kita kan udah. Iya. Iya. Tapi kan menurutku Chef Junai itu selalu kayak begitu. Jadi dia selalu kayak membuat kita kayak mendoubting and questioning. Gitu dia kayak, ini yang kamu bikin benar. Yang benar kamu kayak begini. Tapi sebenarnya itu belum tentu salah ya? Belum tentu salah. Oh gitu. Dia cuma mengetes aja. Oh gitu ya? Oke. Berarti kalau ketemu Chef Juna gitu ya? Bener gitu. Oke, setelah itu, ada total berapa lama ya? Dari Desember tanggal berapa tuh? Sampai 13 Desember sampai bulan Maret tanggal 15. Berarti 3 bulan lebih ya? Apa yang kamu rasakan dari MasterChef? Apa yang kamu bawa dari MasterChef Indonesia season 13? Yang dibawa tuh maksudnya kayak gimana dulu? Kayak misalkan aku jadi lebih fokus lagi ke masak dan segala macam. Ternyata banyak pelajaran hidup. Misalkan harus tadinya aku yakin dengan sesuatu, tapi kalau tidak dengan double check dan segala macam, ternyata keyakinan aku tuh salah semua gitu. Pelajaran hidup lah yang didapat dari MasterChef. Oke. Pelajaran hidup sih udah pasti ya, karena gini, kita di MasterChef itu kita karantina dengan banyak banget strangers yang kita belum pernah ketemu sama sekali. Karantinanya itu pulang nggak sih? Nggak ya sama sekali? Tidak pulang sama sekali. Wow! Totalnya itu kurang lebih 5 bulan. Dari MasterChef itu ya pelajaran hidup, ternyata banyak banget karakter orang-orang yang sebelumnya aku tidak pernah bertemu. Ternyata banyak ya. Ternyata ada yang kayak gitu ya? Oke. Kemudian ya setelah MasterChef ini banyak banget opportunity baru. Pasti, jelas. Kayak gini ketemu dengan kakak. Kita juga bangga, tepuk tangan dulu buat Stephanie. Kita juga bangga bisa ketemu sama juara MasterChef Indonesia season 13. Dan kedepannya apa yang akan di-plan oleh Stephanie? Kalau aku pengennya jadi celebrity chef. Nice. Ya. Semoga terwujud. Dan semoga kita bisa bertemu di event-event ya. Yes, pasti bersama. Sama aku pengen buka restoran mungkin next year, tapi aku mau bangun personal branding yang kuat dulu sebelum aku nanti run into the business. Jadi. Tapi kalau boleh spill sedikit kira-kira what kind of restaurant yang akan dibuka oleh Stephanie? Indonesian food, pastry. Pastry. Yes. Jadi pengen coba. Specialty kamu apa? Specialty baking. Jenis makanan roti apa? Oke. Jadi banyak banget. Roti tawar ya. Soalnya kemarin aku baru lihat cara bikin roti tawar, ternyata mudah juga. Iya, aku mudah. mau bikin ini soalnya roti kukus yang pakai slice rikaya itu, mau bikin sendiri lah di rumah. Niat sekali ya. Niat. Karena niat di rumah nggak ada yang banget. masak, cuma aku yang masak. Wow, Gitu. keren. Mbak menyokap sih ya, tapi karena suka makan, jadi lebih baik makan masakan sendiri gitu. Lebih aman dari racun. Siapa tahu ada orang yang mau ngeracun. Oke, apa spesialitinya, menunya? Brownie. Jadi orang-orang sangat tergila-gila dengan brownieku. Oke. Aku tuh kalau ditanya orang apa kue kesukaan, brownies. Really? Yes. Berarti nanti kalau misalkan kamu buka, aku harus coba dan kita liput ya di Global Radio ya. Asik. Tapi baru next year ya? Ya, next year. Sebenarnya banyak banget yang request aku open PO, cuman dengan kesibukan seperti ini kayaknya tunggu ya guys ya. Dicoba digimikin jadi sesuatu. Jadi mumpung baru keluar, dar gitu. Tapi kalau misalkan buat yang penasaran sama ini,
tunggu aja tahun depan gitu. Iya, Kayaknya sih iya. menurut aku sih gitu sih. Iya, nanti aku Nice. kirim ke kamu dulu ya. Asik, yes! Kirim ke kakak dulu, ntar di tes Sip. dicoba. Sip, aku akan makan pakai nasi pokoknya biar kenyang. Hah? Sungguh norak ya kata makan pakai nasi ya. Oke, sebelum penutupan kita akan main fun games dulu sebentar. Jadi aku akan kasih quick question, kamu harus quick answer juga. Jadi kurang lebih di antara dua pilihan kamu lebih pilih yang mana ya. Oke. Are you ready? Yes. Pertanyaan pertama untuk Stephanie. Gaji besar tapi tidak bahagia atau gaji kecil tapi passionate dan bahagia? Gaji besar. Tetap ya, oke. Karena masuk akal, make sense. Aku pun juga akan pilih itu, oke. Realistis guys. Realistis, betul. Sekarang nggak mungkin nggak bisa realistis ya. Semua harus realistis. Kerja, yang pertanyaan kedua ya. Kerja stabil atau kejar mimpi yang belum pasti? Kerja stabil. Kerja, oke. Tapi kamu mengejar mimpi barusan. Mengikuti MasterChef, tapi terbukti. Iya, balik lagi dengan konteksnya ya, karena jujur Li, aku di PMU. Jujur. Di PMU ini aku udah merasa agak jenuh. Oh, I see. Ya, Oke. jadi dengan ikut MasterChef itu ya sebetulnya. Nice. Something new. Pertanyaan ketiga untuk Stephanie. Capek tapi jelas arahnya atau santai tapi nggak berkembang? Capek tapi jelas arahnya. Itu dia. Yang keempat, ngikutin passion atau ikut peluang? Peluang. Betul. Nice, terbukti di MasterChef ini juara. Pertanyaan kelima, mohon jawab dengan cepat, lebih cepat daripada yang tadi. Oke. Kita kasih ini dulu, kita kasih pemanasan dulu. Waduh, Hitam atau putih? hitam. Oke. Jakarta Pontianak? Jakarta. Oke. Pertanyaan terakhir ya, jawab dengan cepat ya. Kuliner atau beauty? Kuliner. Nah, tepuk tangan untuk Stephanie. Thank you so much Stephanie. Thank Sudah you. mau mampir ke podcast Nongkrong Seru. Kita tunggu restorannya, kita tunggu apapun hasil pastry-nya dari Stephanie. Nanti di Global Radio sebisa mungkin kita akan support ya. Yeay. Terima kasih, sukses terus buat Stephanie. Tepuk tangan buat Stephanie. Yeay. Thank you Global People yang udah nonton obrolan kita bareng sama Stephanie. Semoga ada pelajaran yang bisa didapat dari Stephanie ya. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Haji Sabah. Terima kasih banyak. Have a great day. Bye. Bye.